kemarin kalau nggak salah ada pengujian untuk motor listrik juga ya. Oh ada ya? Masuk ada. Oke. Itu fiturnya ya, berarti bukan motor bukan listrik motor ya? listriknya bukan. Oke. Itu aplikan terlebih dahulu untuk membayar fitur pengujian yang ingin diujikan di kita. Itu harus dibayar dulu. Setelah dibayar, setelah selesai keluarlah. Nggak boleh ngutang ya mas? Nggak boleh ngutang. Nggak boleh ngutang. Itu pas itu belum termasuk sama yang kan kita per klaster ya. Kayak misalkan butuh Rumah. 1 hari, bukan rumah. Oh kirain klaster rumah. Bukan, kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa lagi di acara podcast Signal, Suara Digital Nasional. Podcast yang dipersembahkan oleh Indonesia Digital Test House atau IDTH yang berisikan mengenai digitalisasi yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas yaitu mengenai pelayanan yang ada di Indonesia Digital Test House dengan narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya yaitu Mas Egy Akbar. Dari informasi awal, Mas Egy Akbar itu sudah sering mendapatkan pelayanan terbaik, personil pelayanan terbaik dari Indonesia Digital Test House. Iya. Gimana Mas Egy, kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas Anwar. Ya, gimana keseharian di pelayanan IDTH sekarang? Ya, makin ramai aplikan tentunya dengan ditambahnya pengujian R6 ya tentunya jadi Yes. makin ramai. Oke. Ini tentunya akan banyak pertanyaan ya, terutama dari pihak aplikan, dari pihak masyarakat, dan tentunya dari saya sendiri mengenai apa sih pelayanan yang ada di Indonesia Digital Test House, karena lingkupnya sudah se-Indonesia, sudah luas, dan kita tanyakan lagi kepada Mas Egy. Oke, tanpa panjang kali lebar, pertanyaan pertama ya Mas Egy ya. Boleh. Kalau misalnya kayak saya nih, aplikan baru ya, itu bagaimanakah cara untuk menguji di DTH? Dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pengujian di DTH sendiri? Oke, terima kasih Mas Anwar. Pertama sih yang paling penting itu kita harus punya akun dulu. Pertama akun kita kan daftarnya online secara online. Yes. Pertama itu kita harus memiliki akun OSS terlebih dahulu. Iya, setelah dari OSS nanti bisa terintegrasi langsung ke sertifikasi. Oh. Nah, karena di akun simpel sendiri itu kita perlu 2 hal. Yang pertama, PLG ID sama username. Oh. Dari PLG ID sama username itu didapatnya dari dashboard sertifikasi. Nah, Itu di DTH atau di sertifikasi. di sertifikasi. Di dashboard sertifikasi. Makanya harus masuk ke OSS dulu. Nanti dari OSS untuk pemilihan PBU Unku biasanya. Nanti setelah itu baru bisa terintegrasi ke sertifikasi. Di situ ada informasi terkait PLG ID sama username. Mungkin bisa dijelaskan mengenai apa itu OSS, apa itu PLG ID, Mas? Kalau OSS itu kan bukan dari kita ya, di luar ya. Kalau OSS itu untuk PLG ID mungkin aku jelasin. PLG itu pelanggan ID. Jadi pelanggan ID itu didapat untuk biar bisa terlihat bahwa si pelanggan ini tuh atau vendor ini terdaftar di OSS gitu. Oh. Terdaftar secara resmi gitu untuk terbit sertifikasi. Oh, kalau yang OSS itu pengajuannya di kita atau? Bukan di luar Komdigi sebenarnya. Oh, di luar Komdigi. Betul. Di luar Komdigi itu di mana Mas? Maksudnya apa kementerian lain atau ada lembaga sertifikasi sendiri? Iya, di kementerian lain. Dulu pada kementerian. Itu berlaku untuk produk yang baru masuk atau produk yang sudah pernah menguji atau bagaimana Mas? Untuk produk yang baru masuk, iya sebenarnya untuk produk yang sudah diuji kan pasti sudah punya akun OSS sendiri ya. Oh. Akunnya sudah punya. Jadi biasanya rata-rata itu untuk memang vendor atau aplikan yang baru ingin mendaftar pengujian di kita. Oke. Itu bersifat juga seperti mungkin ini pertanyaan dari saya ya Mas Iki. Ketika kita punya sebuah produk gitu, berbasisnya di luar negeri atau kantor pusatnya di luar negeri, apakah prosesnya sama seperti yang sudah dijabarkan oleh Mas Egy? Sama, prosesnya sama. Cuma untuk yang dari luar negeri itu ada satu syarat.
itu mempunyai badan hukum di Indonesia. Jadi betul. Jadi rata-rata saya menyarankan atau kami di Meloket menyarankan itu supaya mengambil vendor yang dari Indonesia aja nanti. Nanti diurusnya sama vendor yang dari Indonesia. Oh, berarti pihak Ada ketiga pihak ya? ketiga, betul. Oh, jadi apa namanya perpanjangan tangan dari yang di luar negeri untuk Iya. agar tidak apa ya simple lah ibaratnya ya. Oke. Dan itu untuk pendaftaran awal itu apakah langsung membawa sampelnya atau bagaimana, Mas Egi? Untuk pendaftaran awal itu kita nggak perlu bawa sampel dulu sih. Yang pertama, yang pastinya kita harus nentuin dulu yang namanya fitur pengujian kalau di kita. Fitur pengujian. Nah itu caranya dengan aplikan atau vendor itu mengirimkan spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis bisa melalui WhatsApp, bisa melalui WhatsApp atau email bisa. Oh, email ada. Email ada. Oke. Itu melalui aplikasi di IDTH atau? Oh enggak harus lewat email bisa, lewat WhatsApp bisa. Jadi mereka ngirimin WhatsApp ke kita tentang bentuknya biasanya PDF sih, bentuknya PDF. Itu biasanya dikirimkan ke kita oleh WhatsApp. Nanti dari WhatsApp itu kita lanjutkan ke penguji. Dan dari penguji itu kita bisa nentuin fitur pengujiannya apa aja. Oh gitu. Oke. Nah, dari sudah dijelaskan Mas Egi itu kira-kira butuh berapa lama Mas, proses dari awal pendaftaran sampai kira-kira sampai selesai pengujian atau paling tidak sampai pendaftaran awal itu disetujui lah di IDTH sendiri. Oke. Pertama aku mau jelasin dulu ini ada 2 fase waktu. 2 fase waktu, yang pertama waktu pengujian, yang kedua waktu registrasi. Nah, waktu registrasi ini adalah waktu di mana dari si aplikan submit untuk pengujian sampai ke terbitnya SP2 jadwal pengujian. Itu belum termasuk sama yang kan kita per klaster ya. Kayak misalkan Bluetooth Rumah. 1 hari, bukan rumah. Oh, kira klaster rumah. Bukan, kaget. Oke, lanjut Mas Egi. Klaster jadi kayak Bluetooth, RFID, terus Bluetooth, terus NFC itu kan ada beberapa hari ya, per hari-hari. Ini jadi per fitur per hari. Itu baru di dalam proses pendaftaran ya? Proses pendaftaran. Jadi proses itu kalau kita jabarin ya secara detail itu yang pertama masuk ke validasi berkas. Masuk ke aplikan submit ya, validasi berkas. Itu bisa makan waktu sehari sih. Misalkan Mas Anwar nih sebagai aplikan, itu submit di hari ini. Hari ini juga nanti tervalidasi oleh tim Meloket kita. Terus nanti setelah validasi berkas masuk ke validasi dokumen teknis. Nah ini yang mengerjakan biasanya itu seringnya itu PIC dari lab masing-masing. kalau itu aplikannya sudah harus datang ya? Belum. Masih di validasi dulu sama tim penguji. Validasi berkas sama tim Meloket nih, kelengkapan berkas-berkasnya sudah selesai belum. Nah terus untuk validasi dokumen teknis itu biasanya yang dicek itu antara regulasi, terus deklarasi teknis, sama spesifikasi teknis. Dicek ini di antara ini sesuai apa enggak. Kalau sesuai Mas lanjut, kalau nggak sesuai dikembalikan dengan catatan biasanya. Bisa dikembalikan juga ya? Bisa. Itu biasanya seperti apa Mas? Contohnya kayak misalkan kalau di validasi berkas ini kita ambil contohnya kayak misalkan kan aplikan itu harus melampirkan foto perangkat ya. Untuk kita ngebandingin antara data aplikasi yang dia submit sama perangkat yang akan dia bawa nantinya untuk diuji. Nah kita bisa ngebandingin tuh kalau misalkan fotonya nggak lengkap atau bahkan nggak ada nggak sesuai, itu kita tolak. Kita kembalikan dulu dengan catatan. Contoh misalkan untuk foto perangkatnya tidak sesuai dengan template yang dicontohkan di website gitu misalkan. Tadi selanjutnya apa Mas? Setelah validasi dokumen teknis. Sudah validasi dokumen teknis kalau ini semuanya oke, masuk ke namanya penerbitan SP2, validasi biaya. Nah, validasi biaya dan penerbitan SP2 ini berbarengan terbitnya dengan jadwal pengujian. Untuk jadwal pengujian ini ditentukan oleh masing-masing lab. Itu diinformasikannya via web atau via WhatsApp? WhatsApp. Jadi kita punya grup WhatsApp untuk aplikan-aplikan. Oke. Nah, proses selanjutnya setelah SP2 dan jadwal pengujian terbit, itu aplikan terlebih dahulu untuk membayar fitur pengujian yang ingin diujikan di kita. Itu harus dibayar dulu. Setelah dibayar, setelah selesai, keluarlah. Nggak boleh ngutang ya Mas?
Iya. Nggak boleh ngutang. Nggak boleh Nggak boleh ngutang. Nggak boleh main meter atau apapun loh. Nggak boleh, iya. Nggak boleh. Oke mas, lanjut mas. Setelah dibayar, itu aplikan baru membawa sampelnya sesuai dengan jadwal pengujian yang diberikan di sini. Sudah terjadwal. Oke. Jadi emang prosesnya apa namanya, ada proses. Ada prosesnya untuk pengujian di kita. Oke, selanjutnya mas, tadi kan ada Selanjutnya, dua tahap. Nah, dua fase itu maksudku dua fase dari validasi berkas sampai validasi dokumen teknis sampai terbitnya SP2 dan penjadwalan itu bisa memakan waktu lebih lama karena antrian. Kan kalau validasi berkas memakan waktu 1 hari aja. Misalkan Sanwar Sapit hari ini bisa hari ini juga tervalidasi. Cuman untuk validasi dokumen teknis itu bisa memakan waktu 2-3 hari tergantung dari antri yang ada di kita. I see. Nah itu kan dari penguji ya. Penguji. Iya. Nah terus selanjutnya untuk fase keduanya itu adalah fase pada saat pengujian, pada saat sampelnya diserahin ke kita. Nah, Itu kan beda hari lagi tuh, Iya. ada ditentuin. Misalkan pengujiannya kita ambil aja kayak pengujian Bluetooth sama IMC lah. yes. Kan Bluetooth sehari. Ah. Kalau IMC itu kan ada dua, ada radiated emission sama conducted emission. Yes. Itu masing-masing untuk radiated ada di 5 hari, untuk di conducted ada 1 hari. Jadi memakan waktu kalau diakumulasiin ketiganya itu ada 7 hari. Jadi, Itu belum termasuk pengujiannya ya? belum termasuk pengujian. Belum lagi termasuk kalau aplikasi bermasalah, misalkan ternyata pas diuji sampelnya nggak transmit nih. Yes. Itu kan perlu setting lagi. Jadi memakan waktu lebih dari 3 hari gitu. Ternyata tidak segampang yang dikira ya teman-teman. Iya. Oke Mas Yogi. Iya. Ini sebagai informasi tambahan pada aplikan dan masyarakat, berapa sih kira-kira sih biaya yang harus dikeluarkan kira-kira kalau mau pengujian IDD dengan COVID, pengujian banyak fitur pengujian kan tergantung ada cuman tahu itu data aja di URS. Oke. Untuk pengujian R6 ya, mobil Wi-Fi 6 aja ya. Oh, lagi banyak Lagi hype ya? lagi lumayan. Lagi banyak banyak ya? Teman-teman, Wi-Fi 6. Oke. itu biayanya ada di 4.500.000 untuk satu fitur pengujian. Jadi di kita itu bukan per sampel bawa gitu, bukan. Jadi per fitur pengujian. Jadi di dalam sampel itu ada beberapa fitur. Nah, yang dikenakan biaya ya per fitur di dalam satu sampel tersebut ya. Makanya untuk menghindari aplikan bingung, kita suka meminta untuk aplikan untuk ngirim ke kita spesifikasi teknis yang tadi saya bilang. Oh iya. Jadi di aplikasi teknis itu bisa menentukan beberapa hal teman-teman. Pertama itu adalah biaya. Yes. Yang kedua itu fitur pengujian apa aja harus diuji di sampel. Yang ketiga itu berapa lamanya hari pengujian. Oh udah bisa ditentukan Bisa gitu ya ditentukan dari dari spesifikasi teknis itu ya. Oke. Tapi untuk misalkan kan fitur pengujiannya nggak mungkin satu doang ya. Bisa jadi kayak SAR contohnya, itu kan bisa banyak, ada 13 atau 11 saya lupa. Itu nggak mungkin dihitung SAR tuh 5 hari, satu masih 5 hari gitu. Mungkin. Jadi di kita itu SOP-nya maksimal pengujian lama harinya itu adalah 15 hari kerja. Oh 15 hari kerja. Betul. Ngomong soal SAR tadi menarik juga maksudnya dalam satu sampel ada 15 ada fitur. belasan fitur. Belasan fitur. Jadi di HP itu kan mendukung beberapa fitur ya, contoh kayak GSM, Yes. LTE, 4G, sama 5G, Yes. sama Bluetooth, sama Wi-Fi. Nah itu belum untuk GSM ada 2 band, 1800 sama 900. Kalau di LTE ada 5 band kalau nggak salah. Di 5G juga ada 5 band, terus sama Wi-Fi sama Bluetooth. Jadi total banyak. Banyak juga. Iya, jadi keluarkan juga ada lumayan. Tapi ini pertanyaan dari saya Mas. Boleh. Kemarin kan pas kita peresmian di IDTH ya, yang dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo, itu kan ada sampel mobil REV Wuling. Itu apa sudah bisa ada pengujian ini sih di IDTH sendiri terkait mobil listrik atau motor listrik sendiri? Oh, untuk saat ini belum ya? Oh belum ada. Cuman untuk part-partnya contoh kayak head unitnya lah, gitu. Kita bilang head unit itu udah bisa diuji di kita.
Oh, I see. Oke. Kemarin kalau misalnya ada pengujian untuk motor listrik juga ya. Oh, ada ya? Masuk ada. Oke. Itu fiturnya ya, berarti bukan motor Bukan listrik motor ya? listriknya, bukan. Oke. Fitur-fitur yang terdapat di panel-panel motor listriknya itu. Oke. Gitu teman-teman. Gimana teman-teman? Terapkan belum sedikit mengenai pelayanan yang ada di Indonesia Digital Test House? Oke, Responsif ya. Pelayanan terbaik kan? iya, udah pelayanan terbaik pas kayak gini loh. Oke, ini mungkin informasi tambahan bagi masyarakat atau aplikan-aplikan yang kiranya belum menguji nih di DTH nih agar mereka bisa atau bisa lah untuk menguji di DTH. Ada nggak sih fasilitas atau teknologi penunjang gitu untuk kenyamanan atau dalam hal melayani bagi para calon aplikan sendiri, Mas Egi? Untuk fasilitas penunjang sih ada ya, lengkap ya kita ya. Ruang tunggunya nyaman, ruang tunggunya nyaman. Terus ada juga kalau buat ibu-ibu yang mau menyusui Bisa anaknya ngopi, ngopi bisa. Asik. Kita ada mesin kopi. Kita ada mesin kopi, cuma baristanya nggak ada, mesinnya doang. Oh, mesinnya doang. Mesinnya doang. Bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Mandiri. Dipencet ya, dipencet turun sendiri. Robotnya masih ada makanannya nggak Mas Egi? Robot masih ada. Robot masih ada. Tapi bisa jalan sendiri itu robot? Robot bisa jalan sendiri. Gimana kalau disuruh Mandiri juga ya. suruh keluar kantor nggak bisa? Iya. Sekitaran kantor aja lantai satu. Iya. Iya, ada robot juga tadi dibilang sama masnya di depan tuh ada robot juga kita. Jadi di robot itu ada snack, ada minuman. Oh, jadi nggak pelayan ya yang nganterin ya? Enggak, itu ada robot. Ada robot. Udah canggih banget ya berarti di luar biasa. DTH. Oh iya betul. Terus juga ada yang mau bawa anak kecil juga. Oh, ada playground? Ada little playground, mini Oh, playground. mini playground. Bisa main bola di situ ya? Bisa. Ada basket juga. Ada basket, Di ada. mini playgroundnya ada basket juga. Oh. Futsal ada. Futsal ada di sini. Pernah? Pernah belum ada? Adanya sungai kecil. Apa ini? Terus ada apa lagi ya? Ada ruang khusus disabilitas juga ada. Oh, ada. Jadi ada loket prioritas ada. Oh, ada. Loket prioritas ada. Tuh. Loket disabilitas juga ada. Terus ada ruang busui juga ada. Lengkap ya. DTH sendiri. Iya. Nah, itu makanya pada para aplikan yang belum menguji di DTH mungkin bisa segera melakukan pengujian di DTH karena fasilitasnya sangat lengkap dan fitur yang diujikan lengkap dan penguji juga yang kompeten. Yes, betul sekali. Terbaik pokoknya lah. Untuk yang selanjutnya Mas Egi nih. Kira-kira menurut Mas Egi sebagai yang di pelayanan, di loket pelayanan, apa sih tantangan terbesar dari Mas Egi itu dalam memberikan pelayanan pengujian yang cepat dan memuaskan itu bagi para aplikan atau calon aplikan ini? Kan setiap aplikan beda-beda ya. Yes. Dari sifatnya atau apapun itu logatnya juga beda-beda. Jadi kadang juga kita harus menyesuaikan, meredam ego kita sendiri. Kan kita juga suka ada yang masalah lah sedikit lah di keluarga atau di mana gitu. Ya jadi dalam menghadapi aplikan yang beragam, mau tidak mau kita juga harus meredam ego. Terus dengan adanya seiring berjalannya waktu kan juga teknologi makin berkembang ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus update terus tentang teknologi, terutama tentang pengujian apa aja yang sudah dan bisa dilakukan di DTH. Terus Mas Egi, ini pertanyaan lagi dari saya. Boleh. Pribadi. Ini pribadi semua pertanyaannya. Iya. Sama pribadi kayaknya. Iya. Di DTH sendiri ada nggak sih pengujian fitur yang update atau terbaru yang yang kiranya bisa di-share kepada calon aplikan yang belum menguji di DTH sendiri yang kiranya di luar tuh masih belum ada tapi di kita tuh udah ada gitu loh Mas Egi. Oke. Pengujian SAR itu yang bisa cuma kita doang. Oh, baru kita doang itu. Baru kita doang di Indonesia. Only. Iya.
luar biasa sekali berarti DTH ini ya. Keren. Sebagai Iya. Tapi ya karena mungkin karena only satu-satunya itu jadi antriannya panjang ya sampai tahun depan. Semoga bisa cepat teratasi ya Mas Egi. Amin. Rencananya kita mau bangun juga sih, nggak tahu sih apa ya, kayak info aja besar juga. Besar juga untuk apa menunjang Ya, antrian segala macam kan banyak tuh besar juga. yes. Oke, ini udah berapa lama nih teman-teman? Ya. Udah ada 30 menit kali ya. Lanjut. Oke, Mas Egi mungkin sebagai penutup ya. Kira-kira apa sih pesan yang ingin disampaikan Mas Egi sebagai apa namanya di loket pelayanan itu kepada calon aplikan atau aplikan yang sudah biasa atau langganan lah di kita. Ada nggak sih pesan untuk mereka? Pesannya nggak lain dan nggak bukan, terima kasih banyak untuk aplikan-aplikan yang sudah percaya kami, menghubungi kami. Terus juga jangan lupa saran dan masukannya kita perlu banget, jadi buat kita makin berkembang lagi ke depannya, baik itu di sisi pelayanan maupun di sisi pengujian gitu. Amin. Oke Mas Egi, sebelum kita closing sekali lagi, yang kira-kira ada nggak media atau tempat gitu bagi para aplikan untuk menyampaikan keluh kesahnya atau menyampaikan saran dan kritik atau pengen mengetahui fitur-fitur terbaru apalagi yang ada di DTH sendiri? Oke. Medianya tuh apa? Medianya ada di WhatsApp juga ada. Di sini? Di WhatsApp di sini ada. Di sini ada. Iya, Di sini. 041250500. Oke. Terus apa lagi Mas Ada Egi? di email juga. Ada di sini juga. Ada juga di email. Oke. Jadi cek di website juga ada sebenarnya. Di website tuh ada informasi terkait call center juga, ada nomor WhatsApp juga, ada email juga, jadi bisa nyampein keluh kesahnya, pertanyaan apapun tentang pengujian atau ikut pengujian silakan disampaikan di situ. Oke, di Instagram juga bisa nggak Mas Di Egi? Instagram bisa. Lagi, Instagram di sini lagi sini. Iya. Aku nggak tahu itu ngomongnya. Oke, lu senang sekali Sama. berbincang dengan Mas Egi. Terima kasih. Iya, maaf ini Mas Egi tidak ada ini ya. Oh nggak apa-apa. Mila. Oke Mas Egi. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Semoga pelayanan di IDTH bisa semakin maju ya Mas Egi. Amin. Bisa melayani dengan sepenuh hati kepada aplikan dan calon aplikan yang akan menguji di IDTH sendiri. Mungkin kurang lebihnya dari saya sebagai host tidak lepas dari kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.